Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan rekan saya pertama, ada Salma Binuril Haya dengan NIM 20102163 dan saya sendiri Sania Rizky Safarani dengan NIM 20102197. Di sini kami akan membahas tentang perancangan database sistem penggajian karyawan. Di sini kami menggunakan Delcase, yaitu dari data gaji karyawan PT Candi Mekar. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Salma Binuril Haya. Ya, baik, di sini ada permasalahan yang terjadi di PT Candi Mekar, yaitu yang pertama itu belum adanya aplikasi penggajian di dalam PT Candi Mekar, sehingga dalam mendata pegawainya itu masih manual. Yang kedua yaitu media penyimpanan data gaji pegawainya itu masih berupa arsip, sehingga mengalami kesulitan dalam pencarian data gaji tersebut. Yang ketiga yaitu lamanya dalam pembuatan laporan gaji pegawai PT Candi Mekar karena harus melihat data satu persatu di dalam gaji pegawai. Oke, next. Nah, tujuan dibuatnya perancangan database ini yaitu yang pertama, untuk membangun sistem penggajian pegawai PT Candi Mekar. Yang kedua yaitu memudahkan dalam mendata dan mengubah gaji pegawai PT Candi Mekar. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam mencari data pegawai PT Candi Mekar. Yang keempat yaitu mempermudah dan memperlancar cara kerja pegawai dalam pengolahan data penggajian pegawai yang lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja pegawai dalam penyajian laporan daftar gaji pegawai PT Candi Mekar. Nah, di sini terdapat sumber data atau dokumen dasar. Yang pertama yaitu ada dokumen data karyawan bagian pembukaan dan keuangan. Yang kedua ada data karyawan bagian niaga. Yang ketiga yaitu ada data karyawan bagian teknik. Next. Yang keempat itu ada data karyawan bagian umum, karyawan bagian finishing, dan keenam ada data karyawan bagian weaving. Oke, next. Nah, setelah mendapat sumber data atau data dokumen dasar tersebut, kita buat unnormalized form atau data yang tidak normal, yaitu ciri-cirinya bisa dilihat masih terdapat isian kosong dalam tabelnya, dan isi dari datanya itu masih apa adanya. Next. Berdasarkan data unnormalized form di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat banyak isian kosong dalam kolom di tabelnya, sehingga apabila pointer itu membaca rekor pada isian yang kosong tersebut, maka data pegawai itu tidak dapat diketahui. Hal ini disebabkan karena komputer ini membaca data rekornya. Yang kedua yaitu terdapat redundansi pada kolom nama bidang, jabatan, golongan, dan rentang gaji. Oleh karena itu, solusinya itu dengan disederhanakan dalam bentuk normal ke-1. Next. Nah, berikut tampilan bentuk normal ke-1, yaitu sudah dilihat pada tabel pertama, itu sudah tidak ada lagi isian yang kosong. Next. Pada tabel kedua juga bisa dilihat semua kolom di tabel tersebut itu terisi secara penuh. Evaluasinya yaitu pada tabel bentuk normal ke-1 ini sudah tidak terdapat isian kosong. Yang kedua yaitu masih terdapat redundansi atau perulangan pada nama bidang, jabatan, golongan, dan rentang gaji. Oleh karena itu solusinya yaitu dengan disederhanakan dalam bentuk normal kedua. Next, dalam bentuk normal kedua ini kita dibagi agar tidak ada redundansi lagi. Karena yang tadi itu terdapat redundansi pada nama bidang, maka kita buat tabel bidang pekerjaan yang mana terdapat kolom nama bidang,
terus kolom kode bidang, dan kolom jabatan. Yang kedua yaitu terdapat redundansi pada golongan dan rentang gaji, oleh karena itu kita buat tabel golongan rentang gaji, yang mana isinya golongan, kolom golongan, dan kolom rentang gaji. Next. Yang ketiga yaitu kita buat tabel pegawai yang berisi tentang informasi data pegawai dengan ada ID pegawai, tanggal masuk, alamat, dan golongan. Evaluasi dari bentuk normal kedua ini yaitu pada tabel bidang pekerjaan itu terdapat redundansi pada nama bidang. Namun dianggap bukan redundansi karena nama bidang tersebut itu dianggap sebagai kunci tamu. Kemudian yang kedua yaitu tabel golongan rentang gaji. Pada tabel golongan rentang gaji itu sudah tidak ada redundansi atau tidak ada perulangan lagi. Kemudian yang tabel ketiga yaitu tabel pegawai masih belum benar karena masih terdapat redundansi pada kolom golongan. Oleh karena itu solusinya disederhanakan kembali dalam bentuk normal ketiga. Next. Nah, pada normal ketiga ini, karena pada bentuk sebelumnya itu yang memiliki redundansi ada di kolom golongan, oleh karena itu di sini dibuat tabel gaji yang berisi kolom golongan dan ID pegawai. Kolom golongan ini ada redundansi namun dianggap bukan redundansi karena dianggap sebagai kunci tamu, dan ID pegawai ini sudah tidak ada redundansi sehingga kolom tabel gaji ini sudah benar. Kemudian ada tabel golongan rentang gaji yang mana setiap kolomnya ini sudah tidak ada redundansi. Oleh karena itu, tabel golongan rentang gaji ini sudah benar. Kemudian ada tabel bidang pekerjaan, yang mana ada kolom nama bidang, kode bidang, dan jabatan. Pada kolom nama bidang ini terdapat sedikit redundansi atau perulangan, namun dianggap bukan redundansi karena dianggap sebagai kunci tamu. Dan pada kolom kode bidang dan jabatan ini tidak ada redundansi. Oleh karena itu, tabel bidang pekerjaan ini sudah benar. Next. Nah, kemudian ada tabel pegawai yang mana memiliki kolom kode bidang, ID pegawai, nama pegawai, tanggal masuk, dan alamat. Setiap kolomnya ini sudah benar karena sudah tidak ada redundansi kecuali pada kolom kode bidang. Namun, pada kolom kode bidang ini dianggap bukan redundansi karena sebagai kunci tamu. Jadi evaluasinya yaitu pada tabel bidang pekerjaan ada redundansi pada nama bidang, namun dianggap bukan redundansi karena sebagai kunci tamu. Pada tabel golongan rentang gaji itu sudah tidak ada redundansi. Kemudian pada tabel gaji itu ada redundansi pada kolom golongan dan dianggap bukan redundansi karena sebagai kunci tamu. Kemudian yang keempat itu tabel pegawai ada redundansi pada kode bidang, dianggap bukan redundansi karena sebagai kunci tamu. Kemudian kesimpulannya, rancangan selesai dan dapat diimplementasikan dalam database karena semua tabel ini sudah benar. Okay, next. Kemudian di sini ada diagram IRD, yang mana ada entitas pegawai, entitas bidang pekerjaan, entitas gaji, dan entitas golongan rentang gaji. Di sini hubungan kardinalitasnya yaitu setiap pegawai ini, setiap bidang pekerjaan ini memiliki banyak pegawai, sehingga hubungan kardinalitas antara bidang pekerjaan ke pegawai itu one to many, karena setiap bidang pekerjaan ini diisi oleh banyak pegawai. Sedangkan hubungan kardinalitas pada entitas pegawai dan gaji ini hubungan one to one karena setiap pegawai ini mendapat satu gaji. Dan hubungan kardinalitas antara gaji dan golongan rentang gaji juga one to one karena setiap gaji ini memiliki satu golongan rentang gaji. Pada entitas pegawai ini memiliki atribut ID pegawai, kode bidang, nama, tanggal masuk, dan alamat, di mana ID pegawai ini sebagai primary key.
Dan pada entitas bidang pekerjaan ini memiliki atribut kode bidang, nama bidang, dan jabatan. Pada entitas gaji memiliki atribut ID pegawai dan golongan. Pada entitas golongan rentang gaji ini memiliki atribut golongan dan rentang gaji. Oke, next. Berikut implementasi database-nya atau database relationship, hubungan relasi antar entitas. Di mana di sini bisa dilihat hubungan pegawai dan entitas pegawai dan gaji ini terhubung pada ID pegawai, yang mana pada gaji ini memiliki ID pegawai yang mana terhubung di tabel pegawai. Kemudian pada tabel bidang pekerjaan ini terhubung di tabel pegawai dengan kode bidangnya. Kemudian yang golongan rentang gaji ini terhubung pada tabel gaji, yang mana dihubungkan oleh golongan yang merupakan kunci tamu. Oke, next. Kemudian di sini ada rancangan struktur tabel. Yang pertama yaitu tabel pegawai, nama kolom, ID pegawai, tipenya teks, size-nya 30, key-nya primary. Kemudian ada kode bidang, tipenya teks, size-nya 30. Terus ada kolom nama, tipe teks, size-nya 35. Kemudian ada kolom tanggal masuk, tipenya date. Kemudian ada kolom alamat, tipenya teks, dan size-nya 30. Kemudian di tabel gaji ada nama kolom ID pegawai, tipenya teks, size-nya 30, kunci primary. Kemudian ada nama kolom golongan, tipe teks, size 10. Oke, next. Next. Nah, kemudian ada tabel bidang pekerjaan. Kolomnya itu ada kode bidang, tipenya teks, size-nya 15, key-nya primary. Kemudian ada kolom nama bidang, tipenya teks, size-nya 30. Kemudian ada kolom jabatan, tipe teks, size-nya 20. Selanjutnya ada tabel golongan rentang gaji, yang mana terdapat kolom, yang pertama ada kolom golongan, tipenya teks, size-nya 10, key-nya primary. Terus ada kolom rentang gaji, tipenya teks, size-nya 30. Oke, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sania. Ya, selanjutnya ada implementasi SQL dengan query. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. Apabila diartikan secara harfiah, Data Definition Language berarti merupakan sebuah bahasa SQL yang digunakan untuk mendefinisikan suatu data. Nah, fungsi dari DDL dalam suatu database itu DDL sendiri dalam pengaplikasiannya di dalam pengolahan manajemen basis data memiliki beberapa fungsi, yaitu membuat objek dari sebuah database, melakukan penghapusan dari sebuah data dan juga objek data di dalam database, mendefinisikan metadata dari sebuah objek di dalam database, melakukan pengubahan terhadap objek data di dalam database. Langsung saja ke perintahnya, yaitu ada create atau buat. Perintah ini digunakan untuk membuat dan juga mengkonstruksi. Yang dibuat dengan perintah create ini adalah membuat database baru, membuat tabel baru, dan juga termasuk di dalamnya membuat kolom-kolom baru di dalam sebuah database. Kami di sini membuat database data pegawai CM yang sesuai dengan rancangan kami tadi, yaitu ada ID pegawai, kode bidang, ada nama, tanggal masuk, dan alamat. Selanjutnya ini juga untuk tabel-tabel lainnya seperti gaji, bidang pekerjaan, dan rentang gaji.
Untuk perintah selanjutnya ada alter, yang merupakan perintah yang digunakan untuk mengubah sebuah struktur tabel di dalam database yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kami di sini juga alter tabel untuk merename nama tabel dari rentang gaji dan menjadi golongan rentang gaji. Terus di sini juga ada tabel data pegawai CM berubah menjadi nama pegawai. Selanjutnya ada drop, yaitu di sini drop adalah buat menghapus database dan juga menghapus tabel dari directory. Di sini kami menghapus tabel rentang gaji. Nah, selanjutnya ada DML. DML ini Data Management Language. DML adalah sebuah perintah yang digunakan untuk melakukan proses manipulasi dan pengeditan terhadap data-data yang sudah ada di dalam sebuah database. Nah, di sini ada perintah pertamanya yaitu insert, yaitu untuk menyisipkan dan juga memasukkan data baru ke dalam sebuah database dan juga tabel yang telah dibuat. Nah, di sini kami memasukkan datanya menggunakan insert. Ini juga rata-rata kami memasukkan data menggunakan insert. Selanjutnya ada load data. Kalau load data itu kami memasukkan dari file teks atau txt yang dari notepad. Jadi hasilnya seperti ini, kami sesuaikan dengan ukurannya juga. Kami data dari data pegawai yang sudah kami buat terlebih dahulu. Selanjutnya ada select, merupakan perintah dalam struktur bahasa SQL yang digunakan untuk mengambil dan juga menampilkan data yang terdapat di dalam tabel atau database yang ditujukan untuk menampilkan data tersebut di dalam sebuah aplikasi di dalam MySQL. Di sini kami menggunakan select from itu untuk menampilkan sebuah tabel yang sudah kami buat. Di sini ada tabel gaji, bidang pekerjaan, dan rentang gaji. Selanjutnya, ini juga ada dari select from, ini menggunakan semuanya ya, sesuai nama kolom. Selanjutnya ada update. Di sini update adalah perintah yang digunakan untuk memperbaharui isi data dari sebuah tabel dan juga database. Nah, di sini kami mengupdate dari tabel gaji dengan perintah set juga untuk golongan D menjadi C. Selanjutnya ada delete, sesuai namanya digunakan untuk melakukan penghapusan terhadap data yang terdapat di dalam tabel ataupun database. Di sini kami mau menghapus data pegawai CM di kode bidang B001. Nah, selanjutnya ada DCL. DCL adalah Data Control Language. Data merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk mengontrol data dan juga objek di dalam sebuah database. Di sini ada grant, perintah yang berhubungan dengan akses user.
Jadi kita memberi akses kepada user, dan sebelumnya kita juga pertama membuat usernya terlebih dahulu dengan passwordnya juga. Setelah sudah jadi, kita tes di SQL yang lain. Nah, selanjutnya ada revoke atau perintah yang digunakan oleh administrator untuk membuka hak akses kepada user. Maka perintah fork ini digunakan administrator untuk menarik dan mencabut hak akses yang sudah diberikan sebelumnya kepada user. Jadi revoke ini adalah kebalikan dari grant. Jadi di sini pakai revoke all on pegawai dari pegawai CM atau ini berupa database-nya, terus ini nama tabelnya dari Sania. Jadi ini menarik akses dari Sania localhost yang sudah diberikan oleh grant tadi. Terus jadi apa-apa pasti hasilnya akan comment denied to user atau nggak bisa buat apa-apa lagi. Jadi kehilangan akses. Terus ada TCL. TCL di sini kita dapat membagi operasi database menjadi beberapa bagian. Misalnya kita dapat mempertimbangkan semua penyisipan query terkait akan kita jalankan secara berurutan sebagai satu bagian dari transaksi dan perintah hapus sebagai bagian lain dari transaksi. Menggunakan perintah save point dalam SQL kita dapat langsung aja ke perintah commit. Mengkomitmen transaksi sehingga tidak bisa dibatalkan, menjadikannya permanen. Jadi di sini kita dari awal itu harus pakai start transaction, terus kedua pakai insert into untuk memasukkan data, terus kita udah commit. Jadi di sini langsung ditampilkan di sini. Jadi ini filenya bakal permanen. Nah, selanjutnya ada rollback. Perintah ini mengembalikan database ke kondisi komitmen terakhir. Ini digunakan dengan perintah save point untuk melompat ke save point dalam suatu transaksi. Jadi kita harus memulai transaksi dulu, kemudian kita insert into datanya, jangan lupa, terus kemudian kita rollback. Jadi bakal kembali seperti semula. Terus kita lanjut ke set. Set itu untuk set di sini kami juga pakai save point. Yaitu save point adalah perintah digunakan untuk menyimpan sementara transaksi sehingga Anda dapat mengembalikan titik itu kapanpun diperlukan. Jadi kita pertama memulai transaksi, kemudian di save point, terus yang kita juga pakai update dan set rentang gaji untuk mengatur kembali data yang sudah kita masukkan. Segitu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.